Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, kali ini aku masih ditemenin sama Kak Kevin ya Kak. Kita napak tilas lagi. Saat ini ada di Kota Serang, Banten, dan tepat kita saat ini ada di salah satu situs cagar budaya Keraton Surosoan, ya kan? Kak Kevin baru pertama kali ke sini atau udah pernah? Baru pertama kali banget ke sini. Baru pertama ini ya. Kalau aku dulu 2014 udah pernah sowan ke sini, dan ini kali kedua aku ke sini. Cuman udah banyak perubahan nih Kak. Dari segi sekarang lebih terawat, lebih rapi, dan juga nggak setiap orang bisa masuk. Jadi ada gerbangnya, jadi ada jam-jamnya, mesti ada perizinannya. Kayak sekarang kita liputan di sini juga udah atas izin juga dari pihak yang berwenang di sini. Jadi kita harus tahu kalau kayak gini itu kan harus izin sama yang berwenang dan juga yang tidak kelihatan. Tadi datang ke sini udah assalamualaikum dulu belum? Udah izin dulu belum di sini? Udah dong, biar sopan ya. Ya, karena kita kan tamu di sini ya. Dan harus ada sapa dulu, assalamualaikum dulu di sini karena kita bertamu di sini. Nah, Keraton Surosoan pertama kalinya Kak Kevin di sini, yang bikin Kak Kevin sesuatu yang berbeda dari tempat yang lain apa? Ya ini sih feelnya agak dingin di sini sebenarnya. Adem. Ya, enak aja. Ya satu memang tempatnya terbuka ya, tapi feel tanda kutipnya juga adem ya Kak ya. Adem. Dari segi bangunannya sebelum Kak Kevin datang ke sini itu udah kebayang belum, maksudnya dari namanya kan Keraton Surosoan itu bakalan yang Kak Kevin temuin itu looknya kayak gimana, udah kebayang belum? Kalau awal sih belum kebayang sama sekali, karena dari namanya juga kan nama-nama yang nggak awam didengar ya. Nah itu aku juga kayak ngebayanginnya tuh masih agak susah sih sebenarnya ngebayangin dari namanya. Nah itu yang Kak Kevin bayangin saat Tein bilang ayo Kak ke Keraton Surosoan, itu yang terbayang sama Kak Kevin bentuknya masih keraton seperti Jogja atau enggak itu, atau berbeda gitu? Yang aku bayangin sih bentuknya masih kayak Keraton Jogja masih utuh ya, masih utuh, masih ada bagian-bagiannya gitu ya. Tapi ternyata setelah di sini hanya tersisa sisa-sisa dari bangunan Keraton Surosoan. Nah, Kak Kevin mungkin sedikit banyak udah baca tentang cerita dari Keraton Surosoan, sejarahnya gitu sedikit banyak udah baca ya Kak ya. Jadi kenapa Keraton Surosoan ini hanya tertinggal puing-puing seperti ini ya, walaupun sekarang udah jauh lebih baik, udah tampak terawat, bersih, terus ada yang ngurusin kayak ilalang-ilalang, rumput itu juga ada yang ngurusin kayak gitu kan. Itu sangat berbeda sama 8 tahun lalu waktu Tein kesini, itu beda banget. Nah, kita ngomong-ngomong sebelum jalan-jalan ke tempat yang lain, kita harus mengenal dulu Keraton Surosoan kan. Nah, Keraton Surosoan ini itu dulunya awal mula berdirinya itu saat pemerintahan Sultan pertama Banten Kak, Sultan Maulana Hasanuddin. Itu di tahun sekitaran 1552 sampai 1570. Sekitaran itu awal mula berdirinya di Sultan pertama Banten. Nah itu tahu nggak Kak, proses berdirinya Keraton Surosoan ini ternyata enggak sekali waktu terus jadi. Ya kan, tahu nggak ada tahapannya? Iya ada tahapan, aku baca sih. Bertahap di sini. Nah itu kira-kira ada 4 fase. Nah, yang pertama itu karena kan Keraton Surosoan itu aslinya kan kerajaan ya. Jadi buat tempat tinggal ya, kayak keraton yang lain, Keraton Jogja misalnya buat tempat tinggal keluarga kerajaan. Nah, keluarga Sultan saat itu tinggalnya di sini gitu. Nah, awal mulanya dibangunnya itu dinding-dinding kayak gini nih Kak. Tapi ini bagian dalam ya. Nah, itu dulunya di bagian luarnya dulu pertama kali, fase yang pertama, karena kan tadi bertahap ya. Itu yang pertama itu dibangunnya dinding bagian luar dulu. Nah, khasnya bangunan-bangunan zaman dulu itu sebagian luarnya itu selalu dikelilingin sama itu Kak, parit.
Nah, betul. itu ada paritnya gitu. Paritnya dikelilingin parit. Nah, terus dinding yang pertama itu yang pertama kali dibikin. Lalu yang kedua, dinding yang bagian dalam ini, Kak. Kamu lihat kan tebel kan ya, Iya, Kak? tebel banget. Bagian luar masih ada dan ini yang bagian dalamnya juga dindingnya tebel. Dan itu aslinya dulu tinggi, Kak. Jadi ini sepertinya yang tersisa, hanya yang tersisa. Jadi dulu nggak cuman segini gitu, lebih tinggi. Nah, dinding yang kedua, terus sama yang buat tempat yang itu, Kak, yang buat pengawasan, yang tempat orang-orang yang bertugas untuk mengawasi. Harus ada orang di situ yang mengawasi di situ tentang pertahanan gitu. Jadi dulu kan Tein bilang aslinya untuk tempat tinggal keluarga kerajaan. Iya, betul. Tapi terus beralih fungsi. Akhirnya dindingnya yang pertama, yang kedua itu akhirnya untuk pertahanan, lebih ke situ gitu. Jadi untuk pertahanan makanya ada tempat yang dikhususkan untuk berjaga. Terus yang ketiga, fase yang ketiga itu ke lantai-lantai ini, Kak, yang kamu injek ini, lantai-lantai. Terus mulai bangun ruangan-ruangan gitu. Terus juga di sini ada ruangan bawah tanah juga, Kak. Nanti kita jalan-jalan biar biar ketemu di setiap sudutnya ada apa aja. Nah, dari sekilasan yang Tein cerita, mungkin Kak Kevin mau nambahin Ada rasa penasaran aja sih, bedanya keraton ini sama keraton lain tuh apa sih sebenarnya? bedanya. Kalau untuk secara fungsi sih sebenarnya sama, Kak. Kayak keraton-keraton yang lain tuh secara fungsi sama. Untuk tempat tinggal saat itu keluarga kerajaan itu sama. Cuman yang di sini itu kayak yang tadi Tein bilang, itu sempat beralih fungsi. Jadi karena sempat di tahun 680 itu sempat ada perang saudara. Jadi antara bapak dengan putra mahkota gitu, perang saudara yang bikin Keraton Surosoan ini pertama kali di bumi hanguskan gitu, dihancurkan gitu. Itu di tahun 1680. Itu pertama kali. Jadi ada konflik di situ. Itu juga salah satu pembeda. Nah, yang kedua kali, jadi keraton ini tuh udah 2 kali di bumi hanguskan, Kak. Jadi ini tuh udah sisaan dari bentuk asli gitu. Dulunya itu yang Tein tahu itu luas dan megah ya kamu bisa bayangin kerajaan yang luas, megah gitu, komplit dalamnya itu dengan pernak-perniknya, ruangannya kayak gitu tuh luas, megah dan aslinya begitu, Kak. Dan di tahun yang kedua itu di tahun 1803 sampai 1806 itu di bumi hanguskan yang kedua kalinya oleh VOC. Yang dipimpin oleh Daendeles sendiri. Itu karena saat itu Daendeles punya suruhan, bisa dibilang gitu, suruhan yang kayak negosiasi gitu sama Sultan saat itu untuk salah satunya, jadi ada permintaan, ada beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu menginginkan kalau Keraton Surosoan ini dipindahkan ke daerah Anyer. Karena VOC sendiri saat itu menginginkan untuk menguasai keraton ini, mau dijadiin benteng pertahanannya VOC gitu. Nah, sama sultannya pada masa itu ditolak keras, Kak, nggak mau. Sultan tersebut beliau tetap mau bertahan, mempertahankan bahwa ya di sini nih kerajaannya gitu. Jadinya di bumi hanguskan yang dipimpin oleh Daendeles sendiri, nggak terima gitu. Jadi 2 kali di bumi hanguskan. Dan sepertinya juga ada ini, Kak, ada unsur alam juga gitu loh. Jadi dari tahun itu ke sini itu juga ada unsur alam. Pernah dengar nggak ada berita banjir kayak gitu. Nah, jadi ini sisaan yang sebenarnya masih menyimpan banyak cerita dan harusnya sebaiknya kan tetap terjaga ya, Kak, ya. Karena kan eman-eman kalau orang Jawa bilang kan sayang kalau misalkan ini nantinya tidak terjaga gitu, Kak. Itu mungkin yang salah satu yang membedakan dari yang Kak Kevin tanyain. Nah, mungkin Kak Kevin penasaran ya, di bagian-bagian lain dari Keraton Surosoan ini ada apa saja gitu, Kak.
mungkin kita bisa menyusuri satu persatu. Boleh. Ya Kak, sambil nanti diceritain. Yuk. Keraton ini mengalami perubahan fisik setelah terjadi Perang Saudara. Abad ke-17, tepatnya pada tahun 1682, di Banten atau di Kesultanan Banten terjadi Perang Saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Abu Nasr Abdul Qohar atau disebut dengan Sultan Haji. Akibat Perang Saudara tersebut, keraton mengalami kehancuran secara total. Dan kemudian pada tahun 1683, keraton dibangun kembali oleh Sultan Haji, dirancang oleh arsitek dari Belanda yang bernama Hendrik Lucas Kardel atau yang bergelar Pangeran Wiraguna. Kemudian terakhir, Keraton Soroswan dihancurkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Daendels atau Herman William Daendels pada tahun 1808, yang berikutnya 1809. Dan setelah itu tidak mengalami pembangunan kembali. Nah, sampai sekarang ini kan indikasi ruang bawah tanah ini belum kita temukan. Adapun yang ditemukan itu gua. Banyak yang menduga itu di perut benteng. Perut benteng itu di situ ada lorong, atau ini baru dugaan, Mas. Cuman logikanya benteng ini yang setelah kita pugar itu, struktur benteng ini yang paling akhir batu karang. Nanti dilapisi lagi kurang lebih 1,5 meter batu bata. Jadi di tengah ini kayak kolam. Kosong, tengahnya kurang lebih 3 meter. Nanti batu bata lagi 1,5 meter, karang lagi. Tengah diisi oleh tanah dan pasir. Nah, karena memang si benteng ini kan pertahanan. Tanah dan pasir ini mempunyai efek peredam. Jadi tidak jebol kalaupun di granat sekalipun gitu. Jadi sampai sekarang belum ditemukan itu intinya. Adapun yang kita lihat itu hanya gua-gua pada setiap sudut, dan fungsi gua itu juga untuk ruang jaga ya, pos, semacam pos jaga tentara. Nah nih Kak, kita udah geser dari yang tempat tadi, kan kita masih di area depan. Nah ini kamu lihat nggak, masih ada sekat-sekat batu bata merah. Nah di sana juga kayak masih menunjukkan dulunya itu tempat ini tuh ruangan-peruangan kayak gitu kan Kak. Nah yang Tein tahu kalau yang kita berdiri ini itu tepat di Kamar Raja. Kamar Raja Banten itu tepat di sini. Jadi ini Kak, dari situ, itu tuh pintu tuh Kak, dari situ tuh loh, tuh pintu masuknya. Jadi dari situ masuk. Nah yang Tein tahu ini campuran ya, berdasarkan informasi yang memang Tein tanya dari penduduk setempat sama yang Tein cari tahu gitu, cari tahu tanda kutip ya. Jadi ini sepertinya yang dari masuk itu, terus di sini tuh ada ruang tamu kecil gitu loh. Jadi zaman dulu kan kamar itu luas-luas ya Kak. Jadi dari situ ke sini itu kamar, tapi ini ruang tamu kecil Kak. Nah di area ini nih, yang di lorong ini Kak, itu tuh dulu tempat buat raja itu beserta istrinya itu naruh lemari-lemari untuk pakaian-pakaiannya, menyimpan barang-barang pribadinya tuh di situ. Dan saat itu ada ini Kak, lemarinya kan lemari kayu gitu. Nggak terlalu tinggi, jadi pendek-pendek gitu, tapi ada beberapa untuk pakaian. Nah yang di dekat sini itu untuk menyimpan perhiasan emas. Nah itu barusan Tein dapat. Jadi di sini nih memang area khusus memang untuk raja dan istrinya aja. Jadi nggak sembarangan orang boleh masuk ke kamar, lebih-lebih ke area lorong itu. Kalaupun ada yang masuk kamar gitu, hanya ditemuin di situ tuh Kak, yang ruang buat kayak ruang tamu kecil itu. Nah di sininya ini tempat tidur raja, tepat di bawah kita ini. Itu dulunya tempat tidur raja, dan itu tempat tidurnya dari kayu gitu Kak, dari kayu dan luas lebar gitu. Terus masih ada apa namanya tuh Kak,
yang kain itu loh. Oh, kayak kain serabut buat nutup gitu ya. Ada kain penutupnya gitu yang khas banget raja-raja zaman dulu itu kan kayak gitu. Nah, sebelah kanannya Kak Kevin itu dulunya kamar mandi tuh Kak, di sini. Nah, yang ditutupin itu masih bekas toilet. Jadi sini kamar mandi. Kebayangkan Kak dulunya ini bentuknya kayak gimana. Nah, ininya masih terlihat jelas batu bata merah nih ya Kak. Batu bata merahnya ini. Nah, itu dulunya itu bikinnya itu batu bata merah itu hanya dilekatkan sama tanah liat Kak. Lempung, tahu kan tanah liat itu kan kalau Kak Kevin pegang itu kan rada lengket ya Kak. Nah, itu dulunya arsitek zaman itu melekatkan batu bata merah ini cuman pakai lempung Kak. Dan bisa kuat sampai sekarang ya, sampai dinding-dindingnya itu juga sama. Nah, yang waktu di bumi hanguskan yang kedua itu Kak, yang tahun 1808 itu, yang kedua itu dibangun kembali itu ada campur tangannya arsitek dari Belanda saat itu. Makanya ini gaya bangunannya campuran Kak, ada Eropa, Tionghoa, Cina itu bercampur di sini. Nah, saat itu yang arsitek Belanda itu membantu untuk membangun kembali setelah di bumi hanguskan yang kedua itu dibangun kembali sampai akhirnya karena rasa terima kasihnya itu dari sultan, dari raja itu dikasih yang orang Belanda itu namanya Hendrik Kardel, aslinya itu dikasih kayak ucapan terima kasih berupa disebutnya karena dia juga masuk ke Islam kan, disebutnya Pangeran Wiraguna gitu. Jadi itu nama dari bentuk ucapan terima kasih Sultan pada masa itu gitu. Jadi gaya bangunannya ini masih terlihat campuran kan Kak. Kalau enggak antara Eropa, masih ada Tionghoanya gitu. Iya, betul. Nah, itu sebelah sana tuh Kak. Ini kan tadi kamar, pintu keluar itu ada 2 sekat di situ kan. Itu loh Kak yang batu bata merah sekat itu. Nah, itu sebelah sininya itu biasanya untuk berkumpul dayang-dayang saat itu. Kebanyakan memang residu memorinya kelihatannya perempuan, kebanyakan perempuan, terus pakai kayak kemben-kemben gitu loh Kak, kemben-kemben gitu, tapi ada yang pakai selendang. Kayaknya kalau Tein nggak salah, selendang ini itu nggak semua dayang pada saat itu make. Tahu kenapa nggak Kak? Kenapa? Jadi kayak membedakan kayak ada ketua dan anggota gitu loh Kak. Jadi dayang tapi ada ketua dan anggotanya, yang pakai selendang itu tuh yang ketuanya. Nah, itu sering pada kumpul-kumpul di situ. Di situ tuh Kak. Itu residu memorinya masih kelihatan sampai sekarang Kak. Mereka perempuan dayang-dayang masih kumpul di situ, dan mereka kayak yang standby kapan aja ketika raja ataupun istrinya membutuhkan bantuan mereka tuh mereka siap karena berada berdekatan dengan kamar raja gitu. Nah, sebenarnya di ujung sana itu Kak, nanti kita ke sana, bakal ke sana. Itu ada ruangan bawah tanah Kak. Pernah baca itu, itu ruangan bawah tanah. Di situ sebenarnya untuk interogasi sama penyimpanan senjata. Nah, di sana juga ada Kak ruang bawah tanah juga yang difungsikan sebagai penjara bawah tanah. Nah, sebelum kita ke sana, sebelah sini ini samping ini itu ada 2 sekat tuh Kak, yang itu ada tangga kan, ada tangga itu termasuk pintu sampingnya. Setelah masuk pintu samping, masuk ke tangga itu, nah ini ruang kayak ruang pertemuan gitu Kak. Jadi kalau ada rapat, ada pertemuan penting antara raja dengan yang dari kantor administrasi dan yang lain, dengan dayangnya, dengan macam-macam bagian, itu rapatnya di situ Kak. Rapatnya di situ, dan sebelahnya juga jadi kayak ada pintu di situ tapi luas gitu loh Kak. Gitu. Dan aku masih penasaran sama tempat sini. Keraton Surosowan itu yang paling dicari, paling terkenal itu kolamnya Kak. Nanti kita cari ya kolamnya di mana. Nah Kak Kevin, kalau di sini nih ada yang mau ditanyain nggak Kak? Aku pengen nanya ini sih. Ini kan flashback ke yang lalu. Aku pengen nanya ini, vibes-nya tuh gimana sih, kayak suasananya pas raja tinggal di sini tuh gimana gitu. Sebelum
yang dihancurkan oleh bumi pertama sama yang sebelum dihancurkan bumi kedua tuh pasti kan vibes-nya beda. Sebelum bukan dihancurkan bumi, di bumi hanguskan. Oh, iya, di bumi hanguskan kan 2 kali, ya kan pasti berbeda. Suasananya beda kan. Ya, itu pasti aku pengen tahu aja sih. Oh iya, jadi sebelum adanya itu tuh dulu ya di sini yang Tain rasa itu yang tadi Kak Kevin dapat adem ya kan, memang ini tempatnya terbuka tapi bukan itu ya, feel-nya itu adem ayem, terus yang memang aktivitas kerajaan yang adanya aktivitas saling melayani, maksudnya antara pekerja dengan raja itu tuh hubungan yang baik gitu loh Kak. Terus aktivitas lalu lalang kayak ngurus, kayak ada sedikit, kalau nggak salah di area sana tuh ada kantor kecil gitu loh Kak, yang ngurus-ngurus kayak berbagai urusan kerajaan saat itu gitu. Terus yang dayang-dayang yang suka berkumpul di situ, kebayangkan Kak? Kebayang. Jadi dayang-dayang yang suka ngobrol, bercanda-bercanda di situ tuh masih kedengaran banget kalau perempuan ketemu perempuan dan banyak dan suka ngobrol gitu loh Kak, di situ ngobrol bercanda di situ. Terus raja yang juga pada saat itu yang Tain dapat yang sultan yang pertama Kak, karena kan yang Kak Kevin tanyain kan sebelum adanya 2 kejadian itu kan, jadi masih adem ayem gitu. Jadi Belanda pun sama Kak, jadi sebenarnya Belanda itu nggak yang serta-merta yang kita tahu hanya penjajahannya aja, hanya sifatnya yang nggak baik. Sebenarnya Belanda pada saat itu juga punya aktivitas gitu loh, jadi punya aktivitas yang baik-baik saja sebelum adanya itu, cuman semuanya berubah karena adanya kejadian 2 itu, kayak perang saudara sama yang Daendeles membumi hanguskan sini gitu. Ya udah yuk Kak, nanti kita coba mau nengok ke kolam. Boleh. Ada 2 kolam di sana. Yuk. Tadi kan Tain sempat bilang kalau ada tempat di mana berkumpulnya dayang-dayang. Tuh ada banyak dayang-dayang. Nah, di saat diceritain itu kayak terpanggil, mereka tuh kayak terpanggil. Jadi mereka kayak menunjukkan yang memang di tempat ini dayang-dayang ini yang memang dengan senang hati menunjukkan keberadaannya mereka. Dan itu ada banyak Kak, yang tadi Tain bilang pakai kemben itu ada banyak. Dari kita di sana tadi beralih waktu kita jalan, itu dayang-dayangnya itu ternyata ngikutin di belakang kita gitu, ngikutin di belakang kita, dan mereka sambil yang bercanda-bercanda kayak yang bisik-bisik gitu, entah ngomongin. Jadi kamu kebayangin yang Tain ngomongin ya, kayak yang bisik-bisik ini, terus sambil jalan, terus ini loh Kak, apa kan pakai kain, sambil gini jalannya tuh sambil rada lari dikit-dikit, terus habis itu bisik-bisikin lagi, terus ketawa gini loh. Jadi kayak yang gimana sih, habis ngomong terus gini, terus habis itu gini lagi. Nah itu tuh di belakang kita. Terus mereka ternyata nunjukin nih loh, pengen tahu kalau kamar kita dulu tuh di sini gitu. Jadi mereka tuh kepribadiannya memang gampang kenal, gampang terbuka gitu loh. Jadi siapapun kalau mereka vibe-nya itu mereka anggap positif, itu mereka terima gitu, dan mereka dengan senang hati bercerita gitu. Jadi mereka menceritakan kalau ini di sebelah sini nih Kak, itu kamar-kamarnya dayang-dayang itu dari ujung sana sampai sana, dan di sebelah sananya itu dapur di mana tempat dayang-dayang itu beraktivitas memasak dan lain-lain, itu di sana gitu. Dan apa di belakang ini
itu salah satu pentirtaan yang ada di Keraton Surosoan, Kak. Jadi di keraton ini ada beberapa pentirtaan, salah satunya ada kolam pemandian. Nah, di sini di belakang Kak Kevin ini kolam pemandian dayang-dayang itu. Jadi mereka dengan senang hati kayak ini loh aktivitas kita waktu itu di kamar, terus ngobrol, bercanda-bercanda, aktivitas mereka memasak, melayani raja kayak gitu. Terus ini mandi di sini. Jadi ini tempat pemandian dayang-dayang. Nah, pentirtaan di Keraton Surosoan ini tidak hanya satu, Kak, tapi ada beberapa. Yang satu lagi di sebelah sana, nanti kita ke sana, itu ada kolam pemandian ratu di sana. Ratu, raja itu mandinya di sana. Terus ini dayang-dayang, ada lagi pentirtaan yang difungsikan untuk taman. Kayak itu loh, Kak, buat kolam tapi ada di taman gitu. Dan saat itu sepertinya ada ini air yang begini loh, Kak. Air mancur. Iya, tapi kecil di tengahnya gitu. Gitu, Kak. Kak Kevin di sini ngerasain apa atau mau nanya apa? Mau ngerasain ini aja sih, kayak di sini kayak asik aja, nggak tahu. Nyaman. Banyak perempuan soalnya di sekitaranmu. Nyaman gitu loh, kayak nggak tahu, kayak betah di sini. Betah sih. Nah, kalau Kak Kevin bisa ngelihat itu memang di sekitaran kita tuh kayak yang mereka lagi nonton kita gitu. Jadi banyak setelah ngasih tahu kamar-kamar itu, dayang-dayang itu cantik-cantik loh, Kak. Mau milih satu nggak? Jadi cantik-cantik enggak. Ntar kamu suruh tinggal di sini lagi. Cantik-cantik dan mereka kayak yang lagi nonton. Itu kebanyakan di situ. Jadi kayak di situ lagi ngeliatin kita, dan sebagian juga ngasih tahu nih loh aktivitas kita mandi di sini nih, di belakang ini tuh banyak yang lagi pada mandi. Dan itu kalau Tein lihat selain dayang-dayang juga di belakang ini tuh biasanya ada mermaid. Gitu. Dulu tahun 2014 Tein kesini pertama kali itu yang langsung dilihat itu mermaid di sini, dan biasanya dia di tangga itu, Kak. Tangga sana ya? Tangga sebelah sana. Dan untuk saat ini lagi nggak ada, lagi nggak menampakkan keberadaan dia di situ, lagi nggak. Tapi biasanya di tangga itu. Ini kan aslinya tangga gitu, Kak, tangga kecil gitu. Gitu, Kak. Jadi kita nanti sebelum malam semoga bisa menelusuri tempat-tempat yang lain kayak yang penjara bawah tanah dan pentirtaan yang lain. Oke. Ya, Kak. Boleh. Nah, Kak Kevin, ini kita udah di tempat terakhir penelusuran kita di Keraton Surosoan. Di belakang kita ini dulunya difungsikan sebagai penjara gitu. Penjara bawah tanah dulunya, Kak. Ada di sini sama di situ tuh penjara bawah tanah. Dan ruangannya kelihatan ya, Kak. Tadi Kak Kevin sempat masuk ya, Kak. Iya. Sempat nengok masuk ke dalam. Itu untuk saat ini lembab ya, Kak. Banget. Lembab. Terus udah ada lumut gitu, artinya kan udah tergambar kalau ada lumut pasti lembab di situ. Dan di ruangan ini tuh sempit ya, Kak. Banget. Sempit dan dari antara kaki sampai atas kepala itu tuh pendek ya, jaraknya pendek. Dan itu bisa kebayang sama Kak Kevin kalau zaman itu dulunya yang Tein lihat itu justru pribumi, orang pribumi yang saat itu tuh membangkang gitu loh, Kak, kayak membangkang, punya kesalahan kayak gitu. Intinya punya kesalahan yang ada di penjara ini gitu. Dan ininya kurus-kurus, badannya kurus-kurus gitu, Kak. Kebanyakan yang pakai celana pendek gitu doang, celana warna coklat yang Tein dapet gitu. Dan penjara bawah tanah ini juga kalau untuk
penyiksaan sih minim sih Kak, kayak jadi nggak kayak Kota Tua. Pernah ke Kota Tua nggak? Kalau ke Kota Tua itu kan ada cerita-cerita tragisnya yang dialami tahanan. Kalau di sini tuh minim gitu Kak, walaupun ada tapi nggak ada yang penyiksaan yang gimana, yang sampai meninggal gitu tuh. Kalau yang Tein dapat begitu. Nah di depan situ tepat garis lurus dari Tein itu kan ada pohon ya Kak. Iya. Nah itu dari pohon itu informasinya itu pohon udah cukup lama gitu ada di sini, dan itu sempat tadi waktu jalan dari arah sana ke sini mau ke sini Tein itu ngelihat yang ada bapak-bapak tua tinggi Kak, itu sampai patahan batang pohon yang gini Kak. Nah setinggi itu pakai ini ikat putih, terus jenggotnya panjang Kak, dan itu jenggotnya tuh hampir nyentuh tanah, itu jenggotnya gitu, terus ininya putih, dan bapak-bapak itu adem gitu Kak, itu ada selalu ada di dekat pohon itu, dan si bapak itu bukan dari zaman Belanda ya Kak, bukan dari zaman kerajaan, bukan, ini beda lapisan, kebetulan aja ketemu. Nah si bapak itu kayak sosok yang selalu menerima orang-orang yang datang ke sini yang niatnya untuk berdoa, bertawasul di sini, itu beliaunya sangat senang gitu. Jadi kalau ada orang yang berniatan positif berdoa khususnya ke sini, beliaunya pasti menampakkan. Nah kebetulan mungkin karena kita tujuannya kan positif ya Kak, insya Allah positif. Jadi beliaunya ini nampak gitu loh, kayak yang menunjukkan nih loh ada aku juga di sini, karena kan dari tadi yang kita bahas zaman kerajaannya, ya kan. Terus di sebelah sana itu ada gudang untuk penyimpanan itu juga Kak, senjata di sebelah sana ada, terus ada sumur juga di sana yang masih sampai saat ini masih banyak orang yang datang ke sini untuk ya berdoa, bertawasul, yang pengen napak tilas juga sama kayak kita gitu. Kak Kevin ada penasaran apa di sini? Penasaran sama ini aja sih, kan kita di sini kayak apa namanya suasana hati tuh kayak sedih gitu di sini. Oh di sini sedih, malah jadi beda sama yang tempat-tempat kalau malah tadi. ke pohon yang ini malah jadi kayak adem, tenang, tenang gitu. Makanya ini sebenarnya emang dari awalnya di sini tuh emang penjara atau emang dibangunnya tuh pas barengan sama kerajaannya ini, atau emang sebelumnya udah ada sih? Kalau ini kayaknya barengan sama kerajaan Kak. Kalau Tein tahu ini barengan sama adanya kerajaan, ya udah lengkap dengan adanya penjara ini. Ada di lingkungan Keraton Surosoan. Jadi kalau ketika ada yang melakukan kesalahan, istilahnya ditegurnya dengan cara itu gitu. Tapi memang nggak ada penyiksaan yang kayak tadi Tein bilang yang jadi sampai meninggal, itu nggak ada. Tapi sedihnya itu yang Kak Kevin dapet itu kayak yang dari si tahanannya ini gitu, karena kan kebayang kayak yang tadi kita bahas dengan ruangan sempit yang terbatas gitu kan. Jadi itu yang Kak Kevin dapet gitu. Nah kalau yang pohon di depan situ adem ayem, ya udah terjawab tadi Tein bilang kan, karena di situ ada sosok yang memang adem ayem dan memang kayak merangkul orang-orang yang jadi kita selama kita positif, insya Allah ya ketemunya sama yang positif gitu. Nah sebelum kita tutup penelusuran kali ini, Tein pengen tahu Kak Kevin sebagai anak muda zaman sekarang itu mungkin bisa menyampaikan ajakan apa nih untuk sahabat jurnal Intan Indigo yang seusia Kak Kevin nih, anak-anak muda zaman sekarang. Buat pesannya sih, selagi masih ada peninggalan sejarah yang seenggaknya bisa dijaga, itu pasti harus dijaga, karena kan kalau bukan kita yang jaga kan siapa lagi ya, gitu. Benar. Dan sesekali gitu mampir ke mungkin daerah-daerah yang banyak sejarahnya, biar wawasannya juga lebih luas lagi, dan juga pengalamannya juga nggak di kota terus gitu. Jadi pengalamannya tuh bisa sampai kemana-mana, kayak di sini nih ada apa sih gitu, sejarahnya apa aja, apa hal positif yang bisa diambil dari peninggalan bangunan-bangunan sejarah ini. Gitu aja sih pesannya buat anak muda. Bener Kak Kevin, kayak Kak Kevin usianya masih muda, jadi kemauan
panggilan hati untuk belajar, untuk menapak tilas itu tadi ke tempat-tempat bersejarah, itu juga pasti akan ada pembelajaran. Betul. Dari satu tempat ke tempat yang lain pasti akan berbeda gitu. Makasih ya Kak Kevin. Besok kita lanjut lagi ke tempat yang lainnya. Jadi sahabat jurnal Intan Indigo, di Keraton Surosoan ini sebaiknya kalau boleh saya berpesan, jadi tadi sempat ada satu sosok yang menitipkan pesan dari Keraton Surosoan ini untuk sekiranya semuanya bisa menjaga situs-situs bersejarah, salah satunya Keraton Surosoan ini untuk terus menjaga itu dalam artian bukan hanya kerapiannya, kebersihannya, tapi artinya menjaga kemurniannya Kak. Betul. Jadi kemurniannya tempat ini agar terjaga tetap positif dan jangan sampai tempat-tempat seperti ini disalahgunakan. Jadi untuk sahabat jurnal Intan Indigo, apabila memang main ke Keraton Surosoan ya dengan niat, dengan tujuan yang positif, insya Allah akan positifnya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Terima kasih Kak Kevin, terima kasih sahabat jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ikutin terus penelusuran jurnal Intan Indigo ke situs-situs bersejarah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ada yang minta tolong ya kayak. Gimana? Bisa dicontohin biar sahabat jurnal Intan Indigo Jadi bisa kebayang. Tadi aku dengar tuh kayak ada suara yang pertama minta tolong karena nggak tahu dia kayak merintih kesakitan. Rintihnya kayak gimana? Kayak tolong gitu. Kayak merintih kesakitan kayak emang udah mungkin disiksa beberapa kali. Iya. Cantik Kak, cantik, terus rambutnya ikal pirang tapi dia pendek, jadi kayak ikal gini toh Kak, gini dalam masuk ke dalam gitu tapi pendek segini. Usianya dia yang menunjukkan usia saat dia nggak ada, jadi masih muda 20-an gitu, ngadep ke sana, dan itu kayak kelihatan orang yang lagi sedih dan dalam penantian.